Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review, dan kali ini saya akan bukan mereview sih, tapi lebih tepatnya membandingkan antara pen tablet yang biasa tanpa layar dan juga pen tablet display. Mana yang lebih cocok untuk kalian? Jadi perbandingan ini nanti akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perbandingan fitur, setelah itu perbandingan kepraktisan, dan juga perbandingan harga antara keduanya. Jadi ada 3 hal yang akan kita bandingkan pada video kali ini. Dan video kali ini juga sepenuhnya atas pendapat saya pribadi tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Jadi kalau nanti teman-teman punya pendapat lain, silahkan tuliskan aja di komentar, nanti kita diskusi bareng. Oke, agar nanti kalian nggak ada yang salah beli, saksikan terus video kali ini. Oke, yang pertama kali kita bandingkan fiturnya. Yang paling kelihatan jelas perbedaannya yaitu fitur layarnya. Jadi kalau yang pen tablet display ada layarnya. Nanti layarnya bisa memproyeksikan apa yang di komputer kalian atau di laptop kalian. Bisa juga sebagai second display. Jadi kalau mau tangkapan laptop dan tangkapan si Wacom ini berbeda juga bisa disetting kayak gitu. Sementara kalau yang pen tablet biasa tanpa display, dia ya kayak gini aja, cuman alas untuk menulis, ya seperti mousepad kayak gitu loh. Cuman bedanya ini ukurannya besar dan dia bisa merespon stylus atau pensilnya kayak gitu. Itu fitur yang pertama yang paling kelihatan bedanya. Setelah itu dari tabletnya sendiri ini juga beda. Kalau yang pen tablet tanpa display ini nggak ada tombol on off nya, jadi yang kecil ini tanpa ada tombol power, tapi dia ada lampu indikatornya yang sebelah sini. Jadi kalau nanti dia terkoneksi ke komputer atau laptop kalian, lampu indikator ini akan menyala. Sementara kalau yang pen tablet display ini juga produksi dari Wacom One ya. Ini ada tombol powernya dan lampu indikatornya bagian atas sini. Jadi nanti ketika kalian koneksikan di laptop, kalian bisa nyalakan ini dan mematikannya dengan mudah. Sedangkan USB-nya pun juga berbeda. Kalau yang pen tablet display ini dia sudah mengadopsi teknologi USB Type-C, sedangkan kalau yang pen tablet tanpa display ini masih menggunakan micro USB. Sementara sekarang teknologi kan rata-rata sudah menggunakan Type-C ya, jadi ini agak ketinggalan. Tapi meskipun ini ada Type-C bukan berarti tanpa kelemahan, karena ketika kabelnya ini saya colokkan, ini nggak bisa dalam posisi bolak-balik kanan kiri. Harusnya kalau Type-C kan bisa ya. Soalnya pada karetnya ini bentuknya sudah berbeda antara kedua sisinya, jadi nggak bisa dibolak-balik. Nggak tahu apa tujuan Wacom seperti itu. Selain kabel USB-nya yang berbeda, tipe koneksinya juga berbeda. Kalau yang Wacom One Pen Tablet ini dia belum bisa dikoneksikan ke HP. Ya memang bisa, tapi kurang nyaman untuk menulis karena aplikasinya cuma ada di laptop. Sedangkan kalau yang pen tablet display dari Wacom ini, dia selain bisa dikoneksikan ke laptop, tapi juga bisa dikoneksikan ke HP. Itu menurut fiturnya. Saya sendiri belum pernah coba sih, karena ketika ingin mengkoneksikan ke HP, yang pertama kalian harus punya USB hub, semacam kabel converter kayak gini loh. Jadi HDMI dan USB bisa langsung nyolok pada port HP kalian. Dan itu kalian harus beli sendiri, tidak ada dalam paket pembelian Wacom ini. Setelah itu pada Wacom One yang display ini, dia juga ada penyangganya di bagian belakang sini. Jadi dia bisa mempunyai tingkat kemiringan ketika digunakan untuk menulis. Nah kayak gini, kalau menurut saya sih ini lebih nyaman. Sementara itu kalau yang Wacom One Pen Tablet ini dia tidak ada sandaran di bagian belakangnya. Bagian belakangnya cukup flat kayak gini aja. Oke, setelah itu perbedaan yang lain antara Wacom One Display dan Wacom One Pen Tablet biasa yaitu adalah stylusnya atau pensilnya. Kalau yang Wacom One Display ini pennya, terutama materialnya ini jauh lebih bagus menurut saya. Ketika dipegang dia keset, padahal tidak kasar, tapi ada tekstur kesetnya kayak gitu. Dan bagian atasnya ini baru plastik biasa. Kombinasi hitam dan putih ini juga bagus menurut saya, soalnya ketika dia jatuh di tempat-tempat yang gelap, putihnya kelihatan, atau sebaliknya ketika jatuh di antara benda-benda putih, yang hitam dia akan kelihatan. Jadi mudah untuk dicari. Sementara itu, kalau pensil atau stylus dari pen tablet Wacom One yang bukan display, dia menggunakan plastik biasa. Materialnya cukup keras dan terkesan murahan menurut saya. Bisa saja licin kalau tangan kalian basah. Dan ini juga sedikit lebih besar.
Kalau pendapat saya pribadi, saya prefer dengan ukuran yang ini lebih pas menurut saya di tangan saya. Tapi bukan berarti pensel yang pen tablet ini tanpa keunggulan. Dia mempunyai keunggulan di jumlah shortcutnya. Jadi di sini ada 2 shortcut button. Di sini ada 2 tombol ya. Bisa kalian tekan atas dan bawahnya. Ini bisa kalian atur fungsinya untuk apa pada aplikasinya. Ingin fungsi sebagai eraser atau tombol back atau lain sebagainya. Jadi ada 2 shortcut di sini. Kalau yang Wacom One Pen Tablet Display itu shortcutnya cuma 1. Nih, cuma ada 1 tombol aja. Jadi meskipun dia lebih enak dipegang, tapi sayang banget shortcutnya cuma 1. Yang menurut saya kalau 1 itu kurang sih. Jadi kita harus memanfaatkan keyboard juga selain shortcut pada penselnya. Itu perbedaan dari penselnya. Selain itu speknya juga beda ya. Nanti kalian bisa baca di sini tak kasih perbedaan speknya. Tapi jangan khawatir, meskipun kedua pensel ini mempunyai kekurangan dan kelebihan, keduanya ini sudah bisa dioperasikan tanpa baterai. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi untuk ngecas atau mengganti baterai. Yang ini juga sama, dia punya teknologi tanpa baterai tapi bisa digunakan dengan sangat nyaman. Oke, jadi itu ya secara garis besar perbedaan fitur keduanya. Sebenarnya masih banyak lagi perbedaannya, tapi saya bahas secara garis besarnya aja. Nanti perintilan yang kecilnya kalian bisa browsing sendiri di website Wacom. Atau kalian juga bisa main-main ke Instagram Wacom Indonesia untuk mencari info lebih lanjut tentang kedua pen tablet ini. Dan perbedaan kedua fitur tadi itu membawa dampak pada kenyamanan dalam menggunakan pen tablet ini. Kalau kalian menggunakan pen tablet yang dengan display, itu kalian tanpa perlu pembiasaan kalian langsung bisa menggunakan pen tablet ini. Ini saya contohkan. Jadi perbedaan fitur yaitu ada dan tidak adanya layar itu membawa pengaruh yang cukup besar menurut saya bagi penggunaan. Jadi ketika ada layarnya itu serasa cukup mudah ketika kita pengen nulis sesuatu atau gambar sesuatu. Bahkan tanpa melihat pada laptop kita bisa menulis dengan sangat mudah. Contohnya kayak gini. Dan kita tidak perlu sama sekali pembiasaan pada pen tablet display ini. Jadi ketika pertama kali gunain ya langsung bisa digunain dengan nyaman. Itu beda ceritanya ketika kita menggunakan pen tablet yang tanpa display. Ini coba kita sambungin juga ya. Jadi ketika kalian menggunakan pen tablet tanpa display, kalian harus belajar mengira-ngira dulu. Ini karena laptop saya hubungkan dengan pen tablet display ini, jadi layar yang ditampilkan layar laptop saya sama dengan yang ada di pen tablet display. Sebenarnya ketika kalian udah terbiasa ya mudah-mudah aja. Misalkan aku nulis sesuatu yang sama ya, super review kayak gitu. Nah, kalian harus ngepasin dulu di mana letaknya, setelah itu baru nulis. Jadi ketika kalian menulis dengan pen tablet yang tanpa display ini, kalian harus terus menatap layar laptop. Kayak gitu sih bedanya. Kalau ini kan enggak. Kalian bebas mau menatap laptop atau menatap layar pada pen tablet displaynya, sama aja kayak gitu. Tapi ketika kalian udah terbiasa dengan pen tablet meskipun tanpa display yang kayak gini nih, ya tetap bisa aja menulis dengan rapi. Contohnya kayak ini. Oke. Dan perbedaan yang lain adalah ketika pen tablet display ini agak sedikit licin. Jadi permukaan layarnya ini agak sedikit licin gitu loh. Karena emang ini kaca ya. Ya meskipun di sini sudah ada pelapisnya, jadi ada pelapis pelindung layarnya yang agak kasar, tidak selicin pada pelapis pelindung layar HP atau tablet biasa. Tapi ketika dibandingkan menulis di pen tablet yang display ini dan pen tablet yang tanpa display, kalau saya pribadi sih feeling nulisnya lebih berasa kertas pada yang pen tablet tanpa display. Yang pen tablet display ini ya kesetnya itu dapet gitu loh. Ya kurang lebih hampir sama ketika nulis pada kertas. Kalau yang ini sedikit lebih licin tapi kita bisa langsung melihat hasilnya. Jadi ketika kita butuh sesuatu nulis atau gambar yang presisi, ya yang lebih enak tetap yang dengan display. Tapi ketika kamu ingin feeling yang lebih mendekati kertas, menurut saya yang tanpa display ini lebih dapet. Tapi kalian perlu pembiasaan. Mungkin sekitar 2 minggu gitu kalian baru terbiasa menggunakan ini. Kalau awal-awalnya pasti sangat susah. Oke, itu perbedaan fitur yang menurut saya cukup besar. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan lagi tentang perbedaan fiturnya, bisa tulis saja di kolom komentar nanti ya. Oke, kita menuju ke poin yang kedua, yaitu kepraktisan. Tidak dipungkiri kalau kepraktisan pada sebuah gadget itu sangat penting.
Soalnya beberapa orang itu mau sebuah gadget yang simple, nggak mau ribet-ribet kayak gitu ya. Kalau dari segi kepraktisan, menurut saya yang pen tablet tanpa display ini yang menang. Kenapa? Pertama, soal ukuran. Pen tablet display ini sebenarnya juga ada yang besar, ada yang kecil juga. Tapi pen tablet yang display itu saya belum nemu sih ukuran yang sekecil ini. Setahu saya mungkin 13 inch ini yang paling kecil ya. Nggak tahu kalau ada merek lain yang lebih kecil dari 10 inch, belum tahu. Tapi setahu saya ya 10 inch ke atas. Jadi ketika dibawa di dalam tas itu ya sebesar laptop kayak gitu. Selain ukuran, pen tablet dengan display ini tentu saja lebih berat. Ya konsekuensi karena dia ada LCD-nya ya. Setelah itu dia juga perkabelannya cukup ribet. Kalau pen tablet yang taruh display ini kalian cukup mencolokkan satu kabel aja, jadi kabel micro USB ke kabel USB laptop kalian. Ini tak angkat sih biar kalian tahu. Jadi ketika kalian ingin mengkoneksikan pen tablet yang tanpa display ini, itu cukup simple, praktis sekali. Jadi cukup colokkan micro USB-nya ke yang ini, setelah itu tinggal colokkan USB-nya ini ke laptop kalian tanpa perlu mencolokkan listrik, dan cukup dengan satu kabel aja ini langsung terhubung. Sesimpel itu. Dan dia juga ringan dan kecil. Bahkan ada juga yang versi Wacom yang Intuos itu malah tanpa kabel, jadi dia bisa terkoneksi dengan Bluetooth. Sedangkan sebaliknya, kalau yang pen tablet dengan display itu lumayan ribet. Buat orang yang suka kepraktisan akan berpikir ulang untuk membeli ini mungkin. Dari segi ukuran dan berat mungkin itu masih bisa dimaklumi ya. Tapi konektivitasnya ini yang ribet. Soalnya kabelnya ini banyak banget. Jadi ketika kalian ingin mengkoneksikan ini ke laptop, ada 4 colokan yang harus dikoneksikan. Nih, tak kasih tahu, tak copotin dulu ya. Jadi kalau pen tablet yang tanpa display itu cukup dengan satu kabel aja. Kalau yang pen tablet display itu kabelnya kayak gini. Nah ini, kelihatan kan? Panjang sekali, ini sampai 2 meter. Dan juga ada 4 kabel yang harus kalian colokkan. Yang pertama itu yang ini HDMI, ini harus tercolok ke laptop kalian agar pen tablet display ini bisa menampilkan gambar dari laptop kalian. Setelah itu ini USB Type-C, kalian colokkan ke pen tablet displaynya agar dia bisa nyala. Setelah itu ada kabel lagi, yaitu ini kabel USB. Ini kalian colokkan ke laptop kalian juga agar dia bisa merespon tulisan-tulisan atau mentransfer data ke pen tablet display ini. Dan juga ada satu kabel lagi, ini kabel power, jadi ini dicolokkan ke listrik. Sebenarnya yang kabel power ini bisa langsung dicolokkan ke laptop atau ke listrik, tapi ketika kalian colokkan ke laptop, otomatis baterai laptop kalian akan cepat berkurang karena memang ini mengkonsumsi daya yang besar juga karena dia kan ada displaynya. Beda dengan pen tablet yang tanpa display. Jadi ada 4 colokan ini dan lumayan panjang. Kalau kalian punya meja kerja yang agak luas dan juga kalian tidak sering membawa pen tablet display ini keluar rumah kayak gitu, ya mungkin ini sangat bisa diterima karena ketika sudah tercolok dan kalian gunakan rasanya nyaman banget. Tapi ketika kalian tipikal orang yang sering keluar rumah dengan membawa pen tablet dan laptop kalian, saya rasa mungkin kalian harus berpikir ulang untuk menggunakan ini. Jadi ada plus minusnya ya, tergantung kalian lebih sering kerja di rumah atau tipikal orang yang mobile ketika kerja. Oh ya, satu hal lagi tentang kepraktisan, ini yang biasa aku lakukan. Jadi pen tablet yang tanpa display ini, kabel USB-nya itu bisa diganti. Kabel bawaannya itu kan lumayan panjang kayak gini nih. Buat kalian yang kerja dengan laptop, kalau kerja dengan komputer kayaknya nggak masalah sih dengan adanya kabel yang panjang. Tapi kalau kerja dengan laptop kan agak kepanjangan nih kabelnya. Kalian bisa juga memakai kabel USB atau micro USB pengganti. Jadi nggak harus pakai kabel bawaan dari Wacomnya. Nah, dia powernya dapat dan dia juga bisa langsung transfer data sekaligus. Cukup simpel bukan? Sedangkan kalau yang pen tablet display ini ya kabelnya segini. Sebenarnya ini kan kabelnya Type-C ya colokannya. Tapi masalahnya ini ketika langsung saya colokkan kayak gini, dia nggak mau nyolok gitu loh. Ini kayak ada penahannya. Mungkin kalau teman-teman ada Type-C yang lebih kecil daripada kabel Type-C chargeran kayak gini, terus langsung dicolokkan ke laptop dengan satu kabel aja, dia mau nyala atau enggak saya kurang tahu juga. Tapi sepertinya sih nggak bisa ya, soalnya kenapa pabrikan membawai kabel sebanyak ini kalau dia bisa menyala dengan hanya satu kabel? Pasti ada alasannya. Oke, itu dari segi kepraktisan saya rasa udah cukup jelas ya. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu dari sisi harga.
Sebenarnya kalau ini nggak usah aku jelasin ya, teman-teman pasti udah tahu kalau dari sisi harga tentu saja pen tablet yang display ini jauh lebih mahal, tapi dengan mahalnya itu pasti dia dibarengin dengan fitur yang melimpah juga daripada yang pen tablet biasa kayak gini. Pen tablet display itu kalau Wacom harganya mulai sekitar 5 jutaan, sedangkan kalau pen tablet display ini ya 500.000 600.000 udah dapet ya. Yang kecil kayak gini, yang besar ya sekitar 1 jutaan atau 2 jutaan tergantung fitur apa. Kalau yang ada bluetoothnya ya lebih mahal karena ada baterai di dalamnya, sedangkan yang tanpa bluetooth kayak gini, yang tanpa baterai ini jauh lebih murah. Kita menuju ke kesimpulan aja, jadi mana yang lebih baik untuk dibeli ya ini tergantung siapa kalian, apa kebutuhan kalian. Kalau kalian itu tipikal orang yang kerja di tempat yang berbeda-beda, tipikal orang yang kerjanya mobile, berpindah-pindah tempat, mungkin kalian lebih sesuai dengan pen tablet yang tanpa display kayak gini karena dia praktis, bisa disimpan dengan mudah. Sedangkan ketika kalian tipikal orang yang kerja di satu tempat, misalkan kalian punya ruangan kerja sendiri dan jarang berpindah-pindah, saya rasa pilihan yang paling baik yang pen tablet dengan display. Soalnya tidak bisa dipungkiri ketika dibuat kerja ini jauh lebih nyaman. Cuma kan ya itu tadi masalah kepraktisan yang mungkin menjadi concern beberapa orang. Dan tentu saja kalau kalian punya budget, karena memang harga dari pen tablet display itu lebih mahal daripada pen tablet biasa. Saya rasa cukup ya video saya. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan, jangan sungkan-sungkan tulis saja di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng. Karena tentu saja pendapat saya ini tidak mutlak benar, pasti ada kurang dan lebihnya yang mungkin menjadi celah untuk bahan diskusi nanti di kolom komentar. Oke, sampai sini aja, terima kasih udah nonton, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.